Senin kan aku ke Makassar jadi nggak bisa siaran. Terus kemudian hari ini tuh badanku agak capek jadi aku bilang break dulu ya gak. Minggu depan dia ke Bali, dia cuti. Itu. Iya, belum yoga lagi semenjak hampir 3 minggu karena beberapa minggu lalu kan riuh sama work plan tuh. Jadinya ya gitu. Selamat pagi dari Kutai Kartanegara. Guys, tolong DM-in Dave dong. Bilangin aku udah live. Jadi olahraganya apa? Olahraganya berenang. Happy to see you, happy to see you too. Morning from Gorontalo. Hello Gorontalo. I'm going to Gorontalo. Iya. Kapan ya tapi ya? Q4. Anjir, anak bisnis banget gak sih ngomongnya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Tanggal berapa ke Gorontalo? Mungkin sekitar Oktober. Ada half marathon kan di mana namanya? Di Gorontalo. Cuman aku nggak ikut yang Gorontalo. Wow, Timor Leste. Ada yang minta untuk ngomongin personal brand. Nanti ya. Ini Dave Hendrik mana ya ngomong-ngomongnya guys ya? Ini kalau misalnya gue, are you okay? I'm very okay. Bareng-bareng ini makanya guys, boleh tolong colekin Dave nggak? Lewat DM kek, lewat apa kek gitu. Dia tuh suka gitu ya Dave itu. Harus dikasih tahu gitu. Jam 7. Jam 7 seperempat. Udah ada. Ini dia. Bentar ya guys. Ini lagi di accept Dave Hendrik. Jangan suka suuzon. Gue dari tadi tuh udah bolak-balik page lu. Mana dari jam 7 kurang 2 lu belum live. Jadi gue buka-buka FYP gue. Lu menyelamatkan gue dari check out make up untuk cowok gitu. Gue hampir gue beli. tahu yang primer kan. Gue juga tertarik loh. Apa ya? 1, 2, 3, 4 apa gitu kan? Karena yang nge-review tuh cowok gym gitu ya, pakai kaos ketek gitu ya. Make up untuk cowok. Masa sih make up untuk cowok? Gue mau pergi. Kan kalau konten-konten atau TikTok gitu kan serba ambigu gitu ya. Gue mau pergi ke acara, ya acara apa Mali? Aduh terserah deh ya. Tapi gue mau nyobain ini nih, make up buat cowok. Gue lagi klik, gue gini, payment, GoPay, apa debit, notifikasi lu masuk. Cowok-cowok gym ya FYP lo ya. Biar. Termasuk ada satu yang udah lo kirimin ini ya, catering ya. Iya dong, jamin yap. Yap, lalu ditangkap. Gue sampai kaget. Apakah dia yang lari di GBK? Bukan dong. Selamat pagi, lo nggak mau nanya kabar gue nih, hah? Gue mau nanya, lu udah di Jakarta kayaknya setupnya nih udah di rumah. Udah di Jakarta. Kenapa banjir? Gila, luar biasa. Kayaknya hari ini isinya akan siarannya cerita dari gue, bukan tentang gue, cerita dari gue. Coba monggo, apa yang terjadi lo? Aduh, kita tunggu sampai 3.000 orang dulu apa langsung cerita nih Mas Dave? Coba di-tap-tap dulu dong itu layarnya, Cin. Gimana tuh, Cin? Ya, di-tap-tap, di-share ke temen-temennya, ya. Ini kan kita udah balik lagi nih siaran nih, ya. Jangan sampai ketinggalan cerita dari kita berdua di duet siaran pagi. Siaran live TikTok pertama di Indonesia. Yang gue nggak tahu deh kita dapat award apa enggak nih kira-kira di tahun ini. Aduh say, kita kerja itu jangan nguber apa tuh pendapatan lagi. Kita bekerja itu jangan nguber medali say. Kita tuh berjuang itu bukan nguber prestasi say, tapi kita tuh mengukir
pencapaian, Say. Ya sama dong. Oh, iya. Maksudnya mentalnya kayak atlet-atlet Indonesia yang kemarin dapat emas gitu loh. Kan waktu dia berjuang dia nggak tahu kalau dia bakal dapat 6M. Dia Iya. pokoknya pengen membuktikan aja kalau dia mampu. Iya nggak sih? Ini mau cerita ya, kalau dapat medali emas tuh 6M, Say. Bawa 6M ya ternyata ya, Say. 6M. Tapi ya inilah pantas lah mereka mendapatkan 6M itu kan. Iya. Itu kayaknya dibandingin negara-negara lain kita nggak terlalu heboh gimana-gimana. Jadi rakyat please jangan terlalu sirik karena tapi semoga itu 6M-nya untuk atletnya doang ya. Iya, harusnya iya. Iya kan kalau kan di kolom komentar kan pada bilang gini, itu belum potong pajak, belum potong pelatih, belum potong ini itu. Beda kali, Say, jatahnya beda-beda kali. Ya. Tapi pantas lah mereka mendapatkan. Dan hari ini mereka akan pawai kan dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Tapi cuman kayaknya dari Senayan sampai ke Istana Negara aja gitu. Oh. By the way, kok banjir? Rumah lu banjir? Apartemen gue banjir, Bo. Gue pikir gue tuh tinggal di apartemen, gue bebas banjir, Bo. Pasti sumber banjirnya bukan dari alam, tapi dari WC atau dari dapur dong. Bukan unit gue sumbernya. Hah? Ya. Unit depan apartemen gue. What? Yes. Jadi gimana rentetan peristiwanya gimana? Lu begitu nyampe Bagus. apartemen lo? Bagus. Jangan kayak Gen Z ya, cerita nggak jelas gitu, ambigu ya. Jadi, tadi malam tuh gini, gue tuh pingin bangun pagi lagi hari ini. Gue pingin bangun jam 4, gitu ya. Gue pingin bangun jam 4, gue pingin, I want to enjoy my serene morning gitu kan ya. You don't want to rush your day. I don't want to rush my day karena jam 7 kita udah siaran gitu. Dah. Gue tuh lagi tidur tuh kayak, kok ini berisik banget di luar. Ada orang gedor-gedor. Terus ada suara orang jalan. Ada suara ngangung-ngangung gitu. Gue pikir ini apa sih? Terus gue melek gitu kan. Gue melek. Oh, ternyata gue bukan mimpi. Beneran ribut di luar. Terus ya udah, gue pengen pipis juga. Gue pengen pipis, ya udah, gue turun dari tempat tidur dong. Begitu gue turun dari tempat tidur, pure. Basah. Bukan basah, Bo, nyemplung. Ya nggak sampai 1 meter sih ya. Iya, gue lihat tuh dari story lu tuh Iya, ngembeng. Jadi satu apartemen lu ngembeng. Satu apartemen gue sampai ke ruang tengah belakang nih basah. Sofa lu basah, semua furniture lu Enggak basah. sih. Jadi kebetulan kamar gue tuh ternyata lebih turun. Jadi airnya semua ke kamar gue. Jadi gue tidur itu tempat tidur gue kayak di tengah pulau. Lucu, iya kayak di Pulau Seribu gitu. Ya, benar ya. Kayak di Pulau Seribu dan masuk ke ruang kerja gue. Ruang kerja gue basah, karpetnya basah. Lemari lu basah kemasukan air. Ya, lemari gue kan ada undakannya sedikit, jadi aman. Jadi yang basah lantai dan kamar gue kan parket ya, Bo. Oh, parketnya kerendam air dong. Kerendam, Kak, kerendam. Basah. Gue bangun, gue lanjutin ya, gue bangun. Dan gue kan tidur in my birthday suit ya. Maksudnya cuma pakai kulit aja. Pakai kulit aja. Jadi begitu gue, dan baju tuh biasanya gue taruh di bawah. Oh. Jadi pas gue turun gitu, shit nih berarti baju gue basah gitu kan. Jadi gue nyari baju dulu tuh. Kan nggak mungkin gue buka pintu langsung, halo gitu ya. Oh, ntar orang ayam. Terus akhirnya gue gini, wah gila nih. Gue buka pintu, terus abis itu gue bilang, ada apa Pak? Gue bilang gitu. Terus tetangga gue keluar gitu, Pak maaf ya. Maaf, dia bilang gitu. Dia juga mukanya udah panik gitu. Dan kayaknya dia bangun lebih pagi dari gue. Jadi ternyata tekanan air di apartemen gue tuh suka berubah-ubah. Oh ya. Nah, ternyata nih kemarin itu tekanan lagi naik. Kayaknya pipanya dia nggak kuat. Ini kan gedung udah tua. Hmm. Jebol. Airnya buyar kemana-mana.
Hmm. Masuklah ke unit apartemen gue. Oh, ya bukan salah dia, berarti sebetulnya Bukan, itu bukan. kesalahan gedung ya. Kesalahan gedung. Kalau kalau dia buka keran nggak dimatiin, gue marah. Mm-mm. Ini enggak. Terus abis itu dia juga udah mukanya kusut banget gitu. Terus gue gini, udah nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, gue beberes langsung dong, Mbok. Gue beberes sementara apa namanya pembersih gedung tuh lagi bersihin unitnya dia. Terus gue bilang gini, saya boleh dibantuin juga nggak? Karena airnya masuk banyak ke unit saya gitu. Terus akhirnya ya udah dibantuin. Jadi gue kerja bakti lah tadi pagi. Jam 3 sampai jam 4 seperempat lah. Jadi pagi gue nggak jadi serin. Oke. Yes. Aduh, oh my God. So dreadful ya. Lu paham kan? Kalau kayak gitu tuh lo yang kayak, dan lu baru bangun gitu kan, yang kayak, aduh ini parket, karpet, Oh, oh. ya. Gue sih kalau karpet udah deh ya, masukin laundry, gue beli baru. Mungkin ya karpet gue nggak ada Iya, yang karpet Persia mahal. Tapi parket, say, iya. lo parketnya parket parket Parket, palsu atau parket kayu? parket kayu yang blok-blok gitu. Lo harus Ya ganti udah, lo itu. enggak lah, karena cepet kan, rendemnya nggak lama gitu. Ya mudah-mudahan ya, gue lihat lah dalam beberapa hari ini kondisinya seperti apa. Cuma gue yang gue pelajarin adalah tetap dong ya, kita kan harus mengambil pelajaran dari semua peristiwa kehidupan ini. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Teman-teman, ayo mana coba suaranya bener apa enggak? Coba ada yang nanya, parket apa sih? Parket itu lantai kayu, sayang. Iya, ya. Pelajaran gue gini, lo tuh kalau mengalami peristiwa tidak enak dalam hidup lo ya, ternyata adalah yang harus lo lakukan terima aja udah. Lah, Enggak, maksud gue gini, Bo. Reaksi orang bisa macem-macem loh kalau kayak gitu. Bisa marah, ya betul, setuju. bisa ngamuk, Setuju. bisa dia ngamuk-ngamuk. Gue bisa ngamuk sama tetangga. Gue bisa loh. Iya betul. Gue bisa marah sama pengurus apartemen. Iya Bener betul. nggak? Betul. Bener ya? Betul. Tapi gue memilih tuh split second gue gini. Ya gimana udah kejadian, ngapain gue marah? Iya. Itu ini ya, apa namanya ya? Baseline emosi orang, bukan baseline ya, apa ya? Reaksi orang ketika panik itu beda-beda. Ada yang marah-marah kan Iya, gitu. iya, Ini kenapa sih bisa begini? iya, iya, Ini salah siapa? Kenapa airnya masuk ke unit iya, saya? iya. Gitu. Ada yang begitu, ada yang langsung panik terus nggak tahu mesti ngomong apa yang kenapa? Iya, Kenapa? Gitu. iya, Ada yang jadi galak, judes terus, aduh saya mesti gimana nih? Gitu. iya, Itu gue tuh. iya. Nah, gue tadi cuman langsung begitu gue ngeliat gitu gue gini, gue narok serokan gue di mana, pel gue di mana, gue harus ngapain ya sekarang, gitu. Tuh ada informasi dari sobat yang nonton duet siaran pagi, katanya kalau parket kamu dari Oakwood, Mm-mm. aman. Iwat nggak di Oakwood, tinggalnya di Supark. Bukan gitu. Bahannya awkward. Anyway, gue akhirnya ya udah langsung gue serok gitu, gue ambil serok, terus gue sambil ngecek mana lagi yang banjir. Sama gue takut listrik. Aduh iya benar. Iya kan, gue takut listrik. Cuman gue ingat bahwa semua stop kontak gue itu masih aman, nggak kerendam air gitu. Jadi ya udah, gue serok gitu. Terus udah gitu ada sekitar 30 menit baru tim bantuan datang. Jadi gue udah nyerok, dan ternyata kalau air banjir gitu tuh begitu lo serok gitu, dia ada lagi ya. Iya. Makanya nggak diserok, harusnya disedot. Iya, nah yang tim bantuan itu datang bawa vakum. Mm-mm. Disedotlah air itu, baru kemudian gue agak kayak oh ya ini lebih membantu gitu. Iya, that's the thing about buildings ya. Rupanya aku juga baru belajar bahwa tekanan air buildings di kita tuh juga memang belum stabil. Kan katanya tiap gedung juga bisa disetel tuh ya, kayak Betul. seberapa deras airnya tuh nyemprot dari bawah ke atas. Iya. Gue tuh ini gue pelajari karena gue kan di kamar mandi gue masih pakai bidet. Iya. Bidet gue tuh jebol melulu. Terus orang building bilang, Mas Dave, kalau tinggal di gedung, bidet itu
jangan standby nyala terus, Betul. api dimatiin. Kalau udah mau nyala, buka. Karena tekanan air di gedung itu tidak pernah konstan. Jadi ketika dia moncor terus, jebol terus, jebol terus. Betul. Gitu. Nah, terus abis itu, terus gue bebersih gitu ya. Sama satu lagi setelah lo terima, lo sabar aja udah. Gue kan bisa aja kesel ya, mas gue gini. Duh, gue masih mau tidur ya nih. Lama banget sih prosesnya, bener nggak? Betul. Ya. Terus ya udah, gue jam 5, gue baru beres tuh bener-bener yang udah kering tuh, airnya udah keluar semua tuh sekitar jam 4 lewat setengah 5 lah. Ya udah, terus gue diam gitu, gue minum air putih, gue mencoba mencerna nih karpet nanti mesti gue gimanain, gue nunggu Cabi nanti biar Cabi angkat. Bed cover gue udah habis-habisan basah, karena kan kalau bed cover tuh gue turunin ditaruh di karpet gitu kan, basah kuyup, nanti Cabi harus bawa gitu ya, masukin laundry. Udah, terus jam 5 ya untung gue masih bisa subuh, gue masih bisa zikiran. Nah abis itu gue capek, gue tidur, bangun-bangun lo WhatsApp. Kalau lo kagak WhatsApp, gue bablas sampai jam 10. Karena entah, gue kan jarang biasanya ngeliatin instastory lo. Entah kenapa gue tergerak hari ini ngeliatin instastory lo. Kenapa nih dia? Ya ampun, apartemennya kerendam air. Nah, pertanyaan gue adalah, lo akan ngurus ganti ruginya nggak ke building management? Karena kan sebetulnya emergency cases seperti inilah nih gunanya sinking fund yang kita bayar tiap bulan. Ganti rugi apa ya tapi ya ngomong-ngomong ya? Ya nggak tahu, ada nggak kerugian yang lo rasa terjadi? Nggak ada sih, nggak ada. Masih aman lah. Karpet kan tinggal dijemur nanti. Oke. Iya kan, nggak yang hancur gitu. Toh juga kan airnya air bersih, bukan air limbah gitu. Iya, gini, gue tuh udah pernah mengalami hal serupa. Airnya air bersih. Gini, what I'm trying to say is, ini juga sebetulnya pelajaran buat orang kita ya. Orang kita kan egois ya. Orang kita tuh kan sangat, yang penting gue aja dulu. Bener nggak mentalnya? Orang kita kan nggak mikirin kalau kita tuh saling terhubung gitu. Lu tinggal di gedung, walaupun sebetulnya lu tinggal di komplek manapun sama, lu tuh terhubung. Tapi tinggal di gedung itu adalah proses pembelajaran bahwa apa yang lo lakukan di unit lo tuh mempengaruhi unit di bawah lo, unit di samping kiri, kanan, atas, bawah. Gue juga pernah bawa dapur gue itu lemarinya kayu ya, plastik. Terus tiba-tiba ngembeng. Terus dia punya kabinetnya agak sedikit turun. Ternyata singkat cerita karena kebocoran air dari unit di atas. Unit di atas itu kosong. Sesekali saja punya servant hadir membersihkan. Nutup keran nggak 100% sempurna. Tetesan air itu ditinggalin setahun ngembeng malih. Dripping ke unit gue dan kitchen cabinet gue hancur. Oh ya, kalau itu lo minta ganti. Dan nggak diganti juga, Bo. Yang diganti itu cuma ceiling. Nah, itu. Gue tuh males. Gue tuh gini, tadi pas lo ngomong lo nggak mau minta ganti, gue gini. Duh, tuh bakal menguras emosi tuh, gue yakin tuh. Banget. Iya kan? Jadi gue memilih untuk, udahlah. Untung kan juga ini nggak sampai, misalnya ngancurin apa gitu ya, parket gue belum gue lihat nih. Cuma ya kita lihat aja ya, kalau misalnya dia hancur ya nanti coba gue tanya sama gedung. Kalau misalnya gedung bilang enggak pak, kita nggak bisa ganti, ya udah. Iya betul. Sama tadi gue cuma mikir gini, gue dosa apa ya kemarin? Gue bikin kesalahan apa ya dikasih banjir begini, ya Allah. Tapi that's what I learned. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Kalau lo ngalamin kejadian yang tidak enak gitu ya, lo selalu punya respon terhadap kejadian tersebut. Apakah lo akan marah-marah? Apakah lo akan menangis? Apakah lo akan ngomel? Atau lo ya udah diterima aja, dijalanin, dan ternyata pilihan kedua itu menyenangkan lo. Menerima. Iya, kebayang nggak lo kalau misalnya tadi pagi gue marah-marah? Bisa jadi mood gue nggak enak nih sekarang siaran. Iya. Bener nggak? Ya,
Sementara tadi malam tuh gue sebelum tidur gue udah, oh gue mau cerita soal ini sama Dave. Gue mau bahas soal ini sama Dave. Dar, banjir. Buyar. Mm-mm. Tapi tetap mau gue bahas, gue tetap ingat. Iya, tapi sebenarnya dengan gini ya, salah satu coping mechanism kita itu juga adalah buang yang istilah kita tuh buang racun. Iya, Kita ngomel-ngomel, buang emosi negatif itu juga salah satu coping mechanism. Cuman kita harus tahu aja buang racunnya ke tempat yang tepat. iya. Nah, dengan kita cerita nih di siaran gini, ini kan juga sebetulnya part of kita buang racun ya. Bener, bener, bener. Karena gue juga mikir gini, kalau gue buang racun dalam bentuk gue ngomel-ngomel sama OB yang lagi bantuin gue, Nggak guna, iya kan? Sama tetangga gue juga hancur apartemennya. nggak guna. Nggak guna kan? Jadi lebih enak gue cerita gini sama lo, rilis juga guenya. Iya. Dan benar apa kata Mbak Putri, kalau lu punya temen yang lagi pengen buang racun, lu tuh jadi temen yang menyenangkan, yang iya ya wet, ih gila sialan, you know, yang ibarat lagi main bola tuh keep the ball floating. Yes. Bukan yang terus, jangan marah-marah Iwet, Tuhan tidak mengizinkan kita umat manusia marah-marah. Temen Iya. lu lagi butuh tempat buang racun, baby. Dengerin aja. Iya. Nah, buang racun berikutnya adalah mungkin teman-teman juga udah terekspos. I don't know lo terekspos atau enggak. Apa tuh yang? Selebgram yang terkena kasus KDRT Oh iya, aduh astaga. dan dia memposting CCTV-nya, rekamannya Heeh. dengan suaminya dia mukulin dia. Aduh, iya, gue udah lihat itu Ya. everywhere. Yes, it's everywhere. Dan menurut gue 79 tahun kita merdeka. 79 tahun ini ya. Ya. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi ya kasus seperti itu. Aduh, gue tuh Ya. itu aduh, pasangan muda loh itu. Pasangan muda dan istrinya ternyata selebgram ya. Iya. Ya. Oh, dan suaminya atlet anggar. Gue Gue nggak tahu. belum baca. Masih simpang siur. Ada yang katanya anggota sebuah asosiasi pengusaha, ada yang bilang atlet anggar, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Gue mungkin nggak akan mengadres kepada kronologisnya, kepada ceritanya gitu ya. Tapi gue mau membahas komentarnya Prilly dan juga Melanie Putria. Oke. Oh, koreksi sedikit, yang atlet anggar itu adalah sang istri. Oh ya, istrinya yang atlet anggar. Nah, gue suka sama poinnya Prilly, bagaimana dia menanggapi itu di Instastory-nya. Bilang apa dia? Intinya sih gini ya, gue agak lupa kalimat persisnya, tapi intinya gini. Prilly mendoakan semoga korban KDRT-nya, si perempuan, akan benar-benar meninggalkan suaminya. Dan tidak stay, lalu berada dalam lingkaran setan yang sama. Ya, gue suka. Kenapa? Tidak mau menggeneralisasi, tidak mau memeratakan, tapi yang terjadi biasanya stay. Atas nama agama, atas nama anak, you know, atas nama norma, whatever. Tapi mereka stay. Dan menurut gue itu, ya, kenapa lo mesti cerita-cerita kalau mau stay? Lo ngerti nggak? Karena nggak bermaksud mengeneralisasi lagi ya. Tapi ada loh manusia yang dramatis dan mencari sakit seperti itu. Iya, dan aku nggak tahu ya, kayaknya juga kalau di film-film ya, kadang secara psikologis emosi orang yang terbiasa di abuse itu jadi kerdil kan. Terus mereka jadi kayak benalu yang butuh orang lain, dalam hal ini pelakunya, untuk to latch on, untuk tumbuh berkembang gitu. Jadi memang it's not an easy process as 1, 2, 3. That's for sure. Ya. Jadi kalau Trauma. suka sekali dengan poinnya Prilly bahwa go away. Go away. Melanie Putria juga mengadres hal yang sama gitu. Jangan stay. Ya. Kalau sampai dia berkali-kali melakukan itu bukan khilaf. Dan jangan pernah jadikan itu sebagai ujian rumah tangga. No.
It's different. Hmm. Go away. Iya. Iya sih, betul. Kalau gue, iya sih, I don't know ya. Kalau ini didikan orang tua gue ya, setiap orang betul berbeda. Kalau di gue tuh loud and clear, itu adalah red flag yang tidak bisa ditawar. Hubungan. Kalau udah lo main tangan dalam hubungan, it's a big no-no for me. Ya. Oh, dan Melanie juga mengadres hal ini. Semoga kamu diberikan rejeki yang baik sehingga kamu tidak perlu berpikir 2 kali untuk meninggalkan rumah tangga itu. Karena kadang-kadang kan suka ada yang bertahan karena ya aku tuh nggak punya apa-apa. Kalau aku pergi nanti aku gimana? Dan dia terjebak gitu. Maksud gue kayak, no, it's a choice. Ingat kata Cinta Wisnuwardani. Iya benar. Si Gen Z adik-adik gue. Life is full of choices. Yes. Do not stay. Nah, kalau ngomongin itu hubungannya, hai Rizka, sampai ketemu nanti. Kalau ngomongin itu, menurut gue hubungannya adalah mengenai, kan kita udah pernah bahas ya, itu sebabnya kenapa banyak tokoh-tokoh perempuan yang menggemakan message utamanya adalah, itu sebabnya kenapa perempuan itu harus mandiri secara ekonomi. Supaya iya, pernikahan itu bukan lo memaklumkan status lu jadi benalu. Lo nempel sama suami lo. Jadi kalau ada apa-apa lo nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan suami aku, junjungan aku, langit bumiku. No. Ingat kan, pernikahan itu adalah satu orang utuh dengan satu orang utuh bersatu. Bukan setengah-setengah kalian melengkapi, nggak gitu. Nggak gitu. Ya, gini ya, karena menurut aku gini, mungkin gitu ya merubah negara kita kan masih negara selatan berkembang ya gitu. Masih dan kemarin teman gue bilang gini, lo tuh sadar nggak sih kalau you live in a bubble, we live in a bubble. Maksudnya berasa banget gitu, gue bilang. Iya, di dalam bubble kita, laki-laki dalam lingkungan kita, itu laki-laki yang sudah cukup maju pemikirannya, yang sudah cukup menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Di luar bubble kita, banyak loh laki-laki orang Indonesia tuh yang mentalnya masih kayak si suaminya korban, you know? Yang kayaknya perempuan itu adalah harus begitu gitu. Gue sadar kok kalau kita nih sekarang hidup in a bubble, nggak usah keluar dari kecamatan, nggak usah keluar provinsi atau keluar pulau, keluar dari kecamatan aja kita tuh masih banyak yang mentalnya begitu. Jadi memang mungkin kita harus mulai mendobrak itu dengan mengeducate perempuannya. Ya. Makanya banyak yang bilang bahwa pendidikan untuk perempuan itu harus dimulai dari sedini mungkin. Di sini pendidikan bukan ngomongin pendidikan formal ya, bukan kita ngomongin kayak sekolah, bukan. Tapi mengenai kesehatan perempuan, kesehatan mental, bagaimana mereka memberdayakan diri mereka, itu penting sekali loh. Kayak benar-benar kayak dan gue sangat menentang perempuan yang berhenti bekerja, berhenti berkarya, berhenti dari pendidikannya karena suaminya minta. Gue menentang itu. Iya. Lo mau bilang bahwa ya, tapi kan gue harus nurut suami. Lo ngomong sama suami lo. Kalau misalnya lo nggak mau ngeliat gue berkarya, mungkin lo bukan pasangan yang cocok buat gue. Iya, betul. Dan itu, it's my thought ya gitu. Probably we need to focus on, instead of focusing laki yang pola pikirnya laki-laki yang harus dirubah. Udah deh, terserah tuh laki-laki mau ngapain. Change the women, iya kan? Educate the women supaya ketika perempuannya bilang nggak mau gue digituin sama lo, laki-laki akhirnya, oh udah nggak ada yang mau nih Jack perempuan diginiin. Ya, ini Dokter Esra Eben SPKJ ngomong apa sih kelewatan? Apa komentar ibu dokter apa bapak ini? Itu kelewatan. Gue juga tadi mencoba mencari udah nggak ada. Cuma menurut gue kayak udahlah, ini udah 79 tahun, lo mau masuk Indonesia emas segala macem. Kok ya masih ada kayak begini? Udahlah, go away.
go away. No. Oh, itu yang gue tekankan, apalagi gue itu punya keponakan perempuan ya gitu. Emma, the first red flag for you adalah ketika laki-laki sudah mulai main tangan. Dan kamu juga belajar menghormati laki-laki, tidak boleh kita each other, kita sesama manusia nggak main tangan. Dan gue punya keponakan laki-laki, gue bilang ini, Ethan, laki-laki tidak pernah pukul perempuan. Yes. Yes. Setuju. Gitu. Iya ya, gue ini tapi itu kasus itu cepat ya bergulirnya ya. Langsung ketangkep kan? Udah ditangkap. Udah ditangkap. Cuma ya itulah, gue cuman gini, gue menunggu aja nih ujungnya kemana. Semoga dia akan diadili dan diberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Dan gue itu aja tadi berharap bahwa perempuannya tidak memutuskan untuk memaafkan atas nama apapun itu, karena balik lagi, udahlah, lo mau sampai kapan hidup kayak begitu gitu? Come on. Gitu. Iya betul. Sama itu sebabnya ya juga kan ada yang bilang ini verbal abuse juga banyak terjadi Kadif. Yes, abuse itu luas banget gitu ya. Makanya terus ada kan tadi perempuan yang komentar gini, itu pentingnya perempuan punya support system dan juga community. That's true. Makanya ya, gue tuh paling gerah kalau ngedenger suami pacar laki-laki teman-teman gue tuh yang mulai ngelarang-larang pacar atau istrinya punya temen di luar pernikahannya mereka. Karena kalau dari film-film gue, itu tuh tanda-tanda orang dominating tuh adalah melepaskan lo dari support system lo supaya lo tuh cuman bergantung sama dia doang. Kenapa nggak boleh punya teman di luar pernikahan? Ya. Lah kenapa teman-temannya dia harus lo kenal semua? Lah kenapa kalau dia mau main sama teman-temannya harus ada lu? Iya. Apa, Beb? Iya. Lo insecure? What are you afraid of? Iya. What happened? Gitu ya. Aku naon aya apa? Aku naon kayak apa? Iya, dan laki-laki insecure gitu tuh biasanya membungkus mereka dengan cinta kasih. Ini tuh bahasa cinta gue, BS. BS tuh apa sih sebenarnya, by the way, Bo? Kalau boleh tahu nih. Bullshit. Oh, bullshit. Ya. Educate me dong, ya. BS nggak? Iya kasih web gitu. Itu bukan bahasa cinta. No, because I love you. Ini adalah bentuk cemburu. Aku nggak mau laki-laki lain. Aku nggak mau kamu main sama ini. That's not love. Itu tuh mengungkung. Iya. Udah. Pokoknya kita cek aja teman-teman semua ya. Kasus ini akan bergulirnya seperti apa. Kita semua pasti berharap bahwa si pelaku akan diberikan hukuman yang setimpal. Ya. Cuma satu hal, kita lihat aja tuh nanti. Kalau misalnya ternyata, ya mudah-mudahan enggak ya. Gue berharap sih dia tidak akan stay. Iya, tapi I so get the sentiment gitu ya. Suka kesel ya kita tuh sebagai penonton gitu ya. Karena kerap terjadi, Bo. Udah ribut banget. Balik Exactly. Gue penting anak kedua. Ya capek deh. Iya kan? Iya kan? Kayak, lah gimana bro? Ini udah satu Indonesia nih terlibat nih. Biar. Ya? Iya. Yang. Ya. Udah. Ada satu lagi tapi simpen buat besok aja. Kalau yang ini soalnya bukan current issue. Oh iya, apa nggak disimpan lupa loh? Enggak, kemarin tuh gue terbang tuh kan adalah momen paling enak untuk lo bisa kontemplasi, baca buku dengan tenang gitu kan ya. Terus si buku Diary of CEO gue tuh kan belum kelar-kelar ya, Bo ya. Kemarin gue masuk ke dalam bab yang bagus banget. Dia bilang sweat the small things. Opposite dari buku yang kan ada buku ya yang bilang don't sweat the small things. Right? Dia enggak. Sweat the small things. Oke. Justru orang sukses itu they always sweat the small things. Jadi selalu menyikapi
keresahan-keresahan sekecil apapun. Jadi detail sebetulnya. Details. Hmm. Dan itu penting detail itu. Terus gue baca gitu ya, gue gini. Ini benar. Dia ngambil contoh adalah Tiger Woods. Tiger Woods itu kan juara dunia untuk golf ya. Masternya golf. Dia dari kecil udah golf bla 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 segala macam. Lalu kemudian satu titik dia ngerasa gini, I need to improve my swing. Gue harus improve dan gue harus rubah caranya. Pelatihnya bilang gini, jangan. Kalau lo rubah cara lo itu, it takes time. Itu nggak instan. Dan ketika lo dalam proses mengubah itu, maka lo akan ada kemungkinan peringkat lo turun. Karena lo kalah. Dablek nih Tiger Woods. It's okay. Gue udah menang terus selama ini. Gue mau ngubah. Terus pelatihnya bilang, oke, kalau misalnya memang lo bilang seperti itu, let's do it. Took him 18 months, 18 bulan. Turun peringkatnya drastis karena dia kalah terus. Di bulan ke-19, dia turnamen lagi. Dia menang, mengalahkan his own record. Oke. Tapi dalam 18 bulan itu kan, it took him 18 months a change of course gitu. Dia mengubah cara dia main gitu kan sederhananya. Nah, tapi dalam 18 bulan itu dia nggak terus gini, udahlah balik aja ke cara lama. Enggak. Dia bilang gini, dan sweat small things-nya adalah dia merubah grip-nya. Itu kan detail, Bo. It's very detail loh. Grip-nya dia ubah, itu membuat swing-nya berubah. That's sweat the small things. Ya, dan ketika lo menjalankan sesuatu yang detail itu, sabar sama prosesnya. Gue cuman gini, oh my god, it's really good. Contoh kedua, Toyota. Kenapa? Lo mau ngomong apa? Komentar yang nonton siaran pagi bilang gini, tapi nanti jadinya micromanagement nggak, Kak? Nah, nanti gue akan masuk nih ke leadership. Gue akan masuk ke leadership. Toyota juga seperti itu, Bo. Ada momen dimana pernah mereka drop banget. Tahu nggak? Yang mereka ubah bukan teknologi. Bukan mobilnya diapain, enggak. Karyawannya. Justru karyawannya per orang di-encourage untuk memberikan ide. Namanya Kaizen. Lo tahu ya? Gila, terus gue gini, wow, that's amazing. Jadi per orang itu diminta untuk lo kasih ide apa. Sesimpel kayak misalnya gini, kayaknya dispenser itu sekarang harus ditinggiin dikit deh. That's very detail and simple. Dan ternyata begitu semua karyawan itu diberikan ruang untuk beride, kinerja meningkat 1000%. Iya, betul. Karena kan gini, gue pernah baca bukunya judulnya Kaizen, sama gue bertahun-tahun bawain acara annualnya Toyota kan, dan mereka tuh memang memberikan apresiasi atau penghargaan kepada ya ini si spirit Kaizen ini, karena biasanya gitu kan, Wet. Kalau kita melontarkan ide, terus ide tersebut diimplementasi bersama, we have a full ownership to the idea. Kita jadi ngejagain banget ini ide untuk dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke micromanage. Menurut gue micromanage itu penting. Tapi di-deliver sama setiap leaders. Jadi mulai dari director, turun ke GM, turun ke manager, turun ke supervisor, semua punya prinsip yang sama. Bukan cuma lo kasih direction, lo tinggal, lo perintah, lo kejar-kejar, mana. Nggak gitu caranya, sayang. Lo harus tahu detail cara mengerjakannya gimana, supaya ketika di bawah lo, subordinate lo nggak tahu, lo bisa bantuin dia. Caranya gini, bukan cuma lo ngomong, gue mau angka segini, lo kerjain, lo pikirin, gue nggak tahu caranya gimana. Lo mikir lah. Nggak gitu caranya, sayang. Nggak gitu mainnya, Yura. Nggak gitu mainnya, Yura.
Nggak bisa, Yura. Ya, Ya. sama ya, ingat kita juga udah pernah membahas ketika I'm sure ini juga yang dilakukan Toyota di Spirit Kaizen-nya, ketika karyawan beride mereka juga tentu abis itu ngedrill karyawannya, oke, what do you think should be done untuk menjalankan ide ini gitu. Jadi yang istilah kita di duet kan gak cuma sekedar ngelempar petasan, ide gue gini, terserah deh gimana, pikirinnya how to implement it. Yes. Dan itu adalah kalau di buku itu dibilang kalau di Toyota tuh tugas supervisornya tuh. Jadi selalu level atasnya tuh memastikan bahwa ide itu terjadi. Jadi semua tuh gotong royong. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, oke, let's do it. Ih, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi akhirnya lu finish tuh buku Diary of a CEO? Belum. Oh belum. Tebel kayaknya bukunya ya. Gue tebel banget. Dan itu kan bukan yang bahasa mudah ya. Jadi mesti lo garisin terus, ini artinya apa ya gitu. Jadi memang agak lama. Gue juga kok. Gue tuh tipe orang yang baca buku. I'm not a very fast reader, Iwet. Iya. But I enjoy every moment setiap kali gue baca buku itu gitu. Iya. Oh, it's so good. Gue langsung kayak sweat the small stuff. It's so me. Gue paling anti tuh cuman kayak nyuruh. Abis itu gue paling sebel apalagi kalau meeting cepet-cepet. Oh, I hate it. Apalagi kalau udah bahas action ya. Kalau misalnya masih ngomongin ideation segala macam, oke, I want to see the plan, bla 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 bla. Tapi begitu udah turunan, I have to be very detail. Betul, sweat the small stuff gitu ya. Itu juga mungkin juga perlu untuk orang kita ya. Karena orang kita itu tidak detail. Teman-teman pasti suka terpaparkan ya dengan konten-konten contoh ringan aja yang membuktikan this thought. Suka terpaparkan dengan konten-konten di sosial media betapa packaging makanan di Jepang itu sangat advance. Ya, konten puding yang kalau dibalik pudingnya tetap bentuk kembang. Bagaimana kemasan yogurt di Jepang begitu dibuka, yogurtnya nggak ada yang nempel eberewek di atas gitu ya. Small stuff like that. Yang saus tuh kalau dicetek barengan keluarnya saus sama mustard bareng gitu. Itu tuh small stuff. It's sweating the small stuff. Kalau di kita, pikirin aja ntar. Ya. Tapi ya Dave. Nah, hal-hal seperti itu Iwet, itu juga yang membuat kayak pengalaman lo nih, tinggal di gedung, itu very risky. Karena gitu, kayak gue gitu. Gue kenapa bocor? Karena kan penghuni di atas begitu tutup keran, make sure dong kerannya tertutup 100%. Cuma netes satu, tes apa sih? Ya, tes, setahun banjir di bawah, baby. Iya. Tapi ya, lo tahu nggak? Ini ngomongin orang Indonesia ya. Sebenarnya nenek moyang kita tuh sweat the small stuff banget loh, Bo. Lo lihat semua perhiasan kita, lo lihat semua kain batik kita, lo lihat semua kain songket kita, kain tenun kita. Apa namanya kalau bukan detail, Malih? Nah, ini makanya sebenarnya detail itu it's in us inherently. Tahu dari mana? Kebudayaan kita. Budaya kita itu isinya details to perfection. Itu sebabnya kenapa kita nih perlu belajar kebudayaan. Itu kata guru gue di sekolah. Bukan supaya lu jadi ahli budaya. Bukan. Lu cukup bisa mengapresiasi aja. Cin, selembar kain ini dibikinnya 3 bulan. Why do people spend 3 months just to create this to wrap around their body? Why? Because details matter. Gitu kata guru gua. Aduh. Thank you for voicing this out. Iya kan? Sama itu sebabnya kemarin gue tuh baru ketawa-ketawa ngeliat konten di TikTok. Teman-teman ada yang udah pernah jalan-jalan ke London. Ada konten gitu ya. Ada satu keluarga bule gitu pengen jalan-jalan ke Stonehenge.
Ya, lihat Stonehenge. ya, Anak-anaknya begitu nyampe sana, itu kan cuman batu aja gitu menhir berjejer. ya, Anak-anaknya cuman, this is it. ya. Udah nih begini aja, batu kagak ada ukiran, kagak ada apa, kagak ada apa. Terus temen gue bilang gini cerita, gue bawa emak gue ke situ, kita juga ketawa-ketawa, anjrit udah jauh-jauh cuman batu aja begini kagak ada apa-apa. No wonder itu bule-bule ke Borobudur, mereka geleng-geleng kepala ya. Exactly. Setiap batu tuh diukir, Ukir. ada gambarnya, Yes. di dalam ada dalamnya gitu. Yes. Itu detail. Anti Nur Hasanah bilang gini, detail bisa mengurangi kreativitas. Detail bisa mengurangi kreativitas berpikir atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Justru orang-orang kreatif biasanya sangat detail. Makanya craftsmanship atau bahasa Indonesianya ketukangan itu diagungkan sekali di Indonesia. Ketukangan kita tuh the best. Lah kok ya itu nggak turun ke kita? Kenapa Makanya kita jadi cuek padahal tuh ada semua buktinya? jadi harusnya orang Indonesia yang nulis buku Diary of a CEO Iya. itu. Harusnya Kaizen itu datangnya dari kita. Terus apa yang terjadi tuh dari nenek moyang kita yang sangat berbudaya, yang sangat detail, ke kita yang kayaknya tuh, aduh terserah deh, Ya, ya, di mana tuh ilangnya tuh? teuing. Ya, karena itu makanya kan lo bilang tadi ya, guru lo tuh bagus banget menurut gue. Belajar budaya tuh bukan untuk menjadikan lo Bagong Kussudiarjo, enggak. Iya, Atau Garin Nugroho, enggak. heeh, Tapi lo bisa mengappreciate. heeh. Dan itu melatih pola pikir lo loh. Lo kalau lo pakai batik ya, makanya lo lihat tuh kain batik. Jangan cuma lo pakai karena wajib. Lo perhatiin detailnya, itu titik-titik tuh bisa rapi banget. Itu pakai tangan lo. Ya, tapi ya Iwet ya, I have a faith gitu ya in a younger generation kayak gini. Maksud gue gini, di konten-konten yang gue lihat di sosial media ya, reviewer itu mau reviewer makanan, reviewer sneakers, reviewer perfume, reviewer skincare, itu kan juga mereka sangat detail oriented kan, di mana perfume deh contohnya gitu ya, kemasannya dibahas, ingredient dibahas, itu tuh sebetulnya melatih lo untuk memperhatikan dan menghargai details, no? True. Ada yang bilang gini, Edi Susanto Gunawan, batik cetak enggak, makanya nabung, beli batik tulis. Tapi kalau menurut gue ya gini ya, aduh keluar dari kerangka berpikir batik harus tulis berangkat, batik harus cetak. Yang diapresiasi itu cara pengerjaan sama motifnya dulu. Kalau lu kalau batik lagi, menurut aku ya, kalau balik-baliknya ke masalah duit, saya belum mampu. Aduh, nggak maju-maju, Bo. Nah, paling nggak belajar apresiasi dulu deh. Kayak lo datang ke pameran lukisan, lihat dulu aja, jangan beli dulu, belum sanggup. Tapi Iya. paling nggak belajar mengapresiasi. Dan kebudayaan itu nggak selalu semuanya ada duitnya loh. Lagu yang biasa lu dengerin itu juga bagian dari kebudayaan. Lagu pun juga ada detailnya loh. Itu layer by layer loh. Nah, itu loh maksud gue. Yuk, sama-sama yuk. Dilatih otaknya, dilatih cara berpikirnya, dianalisa, diperhatiin semua tuh. Tuh, ada yang komentar gini, sumpah aku kerja di Denny Wirawan, aku jadi tahu kenapa bajunya mahal. Iya, Mbak, bikinnya susah. Terus, apalagi Mas Denny kan nggak cuman sama batik dia, pakai songket segala, pakai tenun, ya nggak? Tuh, keramik itu juga bagian dari kebudayaan loh. Iya, lu lihat candi deh. Lu tuh kalau ke candi jangan cuman foto sama sibuk berteduh. Sama ngelus-ngelus, mau diapain lu elus-elus, dilihat, bukan dielus-elus. Lu perhatiin detail itu. Tapi sekarang Candi Borobudur itu udah banyak bagian yang nggak boleh pegang, nggak boleh ini, Dan nggak boleh naik. Iya, nggak boleh naik. Karena banyak yang suka pegang-pegang ya. Iya.
Nah, itu juga tuh. Kita juga harus belajar untuk bahwa karya seni itu memang lo nikmati itu cuma dilihat, bukan lo pegang, lo peluk gitu. Why? Kenapa pengen lu peluk? It's stone, itu batu. Mau ngapain lu peluk? Yes, makrame, pengrajin, perajut. Yes, yes, yes. Attention to details. Painters. Itu turunannya tuh ya, makeup artist, designer, penari. Iya kan, Web? Yes. Shoe designer, bag designer. Yes. Yes. Itu tuh they all are the worshipper of details. Ya. Dan gue setuju loh, kan di buku Diary of CEO tuh dibilang gitu bahwa hampir semua orang sukses itu adalah orang-orang yang tidak menganut paham, bukan penganut paham I don't give a fuck. They are very into details in their work. Nggak heran ya, Bo, banyak sekali kan perusahaan-perusahaan TBK gitu, founder-founder tuh masih ke kantor. Owner-owner tuh masih ke kantor karena mereka mau lihat ini runningnya gimana, bener apa enggak. Lo mau bilang itu micromanage, dude. They need to make profit. Itu harus didetailin semua, nggak bisa cuman ide doang, nggak bisa, harus diawasin semua tuh. Iya. Itu juga I learned from my Chinese descendant friends gitu ya, yang kan rata-rata teman-teman Chinese descendant gue tuh berdagang gitu ya, Iwet ya. Segede apapun usaha dan toko mereka, sebanyak apapun karyawannya, nongol mak bapaknya mah di toko ngejagain di situ. Dia bilang ini, lah yang punya warung gue, masa gue suruh orang lain yang running? Betul. Ini ambil contoh ya, Bo, dari BCA. Ini menurut gue gila. Lo tau Pak Arman dong? Tahu. Arman Hartono, yang masih muda. Pak Arman tau gue nggak ya? Insya Allah tahu, kan lo sering MC. Alhamdulillah. Lo tegur dia kalau ketemu, kan lo sering MC. Habis kan gue kan akrabnya tuh cuma nama Pak Yahya aja terakhir. Oh iya. Nah, Pak Arman itu kan anak, ya. Anak. Gue diceritain waktu acara APMF kemarin, kan Pak Arman naik panggung tuh. Ngasih apa namanya, dia jadi speaker. Hampir telat, Bo. Bukan hampir, telat. Jadi dia ganti shift. Jadi harusnya misalnya dia jam 1, dia jadi jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi yang jam 3 maju ke jam 1 ke sesinya dia. Tahu nggak kenapa? Karena dia nemuin nasabah-nasabahnya BCA di Bali. Satu-satu gitu. Satu-satu. Sweat the small stuff nggak? Sweat. Ya. Bo, ditemuin satu-satu malih. Karena mereka, si nasabah tahu Pak Arman mau datang. Ya nasabahnya juga bukan nasabah kelas kita ya, Bo. Iya. Ya kan? Mereka tahu Pak Arman mau datang, bilang, Bapak ketemu saya, ke toko saya, ke restoran saya. Dia datang, Bo, satu-satu. Pak Arman, aku tuh lagi pengen punya kartu BCA Kris Flyer deh, pengen ngumpulin poin, gimana yang ngurusnya? Aduh repot, kata dia gitu. Ini kerdil. Deket sama orang punya, cuman gitu doang keinginannya. Jalan gue dikatain kerdil, monyong. Ya tapi, maksud gue, Bo, kalau kita kan kayak, duh males banget ya. Iya emang. Iya kan, langsung alasan, aduh aku sibuk, aku nggak bisa. No. Terus gue diceritain waktu konser Coldplay ya. Kan BCA sponsor utama tuh ya. Dia sedih, Bo. Karena dia nggak bisa bantuin nasabah-nasabah loyalnya dia untuk dapetin tiket itu. Karena kan semua by system kan. Iya. Nggak bisa sistem orang dalam. Iya. Dia nggak bisa bantuin, dia sedih sekali. Dia bilang, aduh lain kali janganlah begini. Saya nggak enak. Dia bilang. Jangan Pak. Mendingan Bapak nanti sponsorin itu aja, Yolo mau bikin festival tuh. Aduh Bapak undang deh. Karya nasabah Bapak, orang dalam, orang luar dalam, orang panas dalam, Bapak undang. Udah jangan Yolo aja Pak, Bapak sponsorin. Iya, dan lu lihat nggak gimana detail itu turun ke semua karyawannya sampai satpam. Masuk BCA, satpam BCA terkenal banget ya, negur orang, ngebantuin, karena
harusnya begitu. Maksud lo, ini adalah sentilan nih buat Pak Bos dan Bu Bos yang nonton siaran pagi. Kalau lo bengok-bengok di kantor lo, kok karyawan lo subordinat, lo nggak detail, jangan-jangan elunya juga nggak detail, malih. Itu subliminal message-nya. Bukan aku yang ngomong loh. Emang lu pinter ya. Lu tuh, lu colek gue untuk mengeluarkan api. Gue tuh kayak dragon di film House of Dragon. Lu colek, gue yang ngeluarin api. Jadi lu bersih tangan lo, nggak ada noda image lo. Seru ya. Mari kita berkaca. Balik lagi kan selalu gitu ya, Bo. Kan gue juga belajar dari elu. Iya benar. Refleksi diri dulu, jangan main lo pointing out keluar. Bisa jadi elonya loh. Ya. Ngomongin satpam ya, lu tuh pernah merhatiin gak sih satpam yang jaga di 21 Plaza Senayan tuh ada yang ganteng satu? Astagfirullahaladzim. Bener. Yang mana? Gue nggak tahu. Gue nggak ngeh loh. Kemarin tuh gue nonton sama teman-teman gue. Shiftnya jam berapa dia? Hari Minggu kita nonton jam 5. Jadi dia ada di situ tuh. Cakep banget loh. Oh iya, tinggi, gede gitu. Tinggi, muscle, putih kayak ujang-ujang Bandung kasep gitu. Oh gitu. Satpam 21 Plaza Senayan. Ya. Kata temen gue sih memang sengaja ditaruh oleh shift siang, ditaruh di depan untuk supaya tamu-tamu tuh gitu, eye candy. Kayak teori lo sama penjaga pintu di Korea ya. Nah, Ditaruh yang cakep-cakep biar orang pada masuk aja gitu, mondar mandir. kan dia tuh tugasnya adalah ngecek tas gitu, menegur kalau ada yang bawa botol minum, makanan masuk ke dalam 21 kan. Kan biasanya suka judes kan ibu-ibu kan. Apa sih buka-buka botol minum saya sendiri gitu. Tapi kalau cakep yang, Bu boleh buka tasnya, jangankan tas. Lu minta si ibu buka sepatu juga dilepas. Apalagi buka baju ya. Bu dibuka, dasternya diangkat. Bukan Bu, tasnya. Oh, kan katanya botol minum. Alert from calendar 10 Muharram Asayura. Alert from calendar. Satpam Cutie Plaza Bus semakin Senayan, mengerikan. 21 ya. Begitu ketemu, lu cuman gini. Foto ya guys, tag kita ya guys. Foto tag mention kita. Tuh, speaking of satpam. Iya, itu satpam pasti gini. Ini ada AP, tiba-tiba orang mau threatin gue. Ya, gitu. Gue lupa, hampir aja gue kelupaan. Gue mau menyampaikan salam dari Perser Gloria, Garuda Indonesia. Hai Ibu Perser Gloria. Kemarin dia yang bawa gue dari Bali ke Jakarta. Dia kirim salam buat Mas Dev. Aku nonton setiap pagi live-nya. Gitu. Terus gue bilang, terima kasih banyak Perser, gitu. Sehat-sehat ya Mas, salamin sehat-sehat juga buat Mas Dev, katanya gitu. Untuk teman-teman pramugari Garuda Indonesia, kisses. Oke, besok hari apa ya? Besok hari Jumat. Oh my God. Sudah. Besok masih siaran? Masih dong. Kita akan ngobrol lagi besok. Selamat menikmati hari Kamis ya. Sampai jumpa. Ingat bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Tenang aja, diterima aja. Sabar-sabar. Jangan lupa mampir Plaza Senayan. Bye.